Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama dengan saya Rosita Wulandari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu materi bab ketiga perihal akuntansi persekutuan. Akuntansi persekutuan di sini merupakan kelanjutan dari pendirian dan pembentukan persekutuan, serta pembagian modal dari persekutuan. Adapun akuntansi persekutuan di sini merupakan akuntansi dalam persekutuan di sini salah satunya adalah laba atau rugi selalu dibagi di antara para sekutu sesuai dengan metode pembagian laba yang telah disepakati. Pembagian laba adalah pemindahan saldo laba persekutuan yang terdiri dari modal masing-masing sekutu. Pada umumnya, hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutu ditampung dalam 4 rekening, yaitu modal, prive, hutang, dan piutang kepada sekutu. Akuntansi yang kedua, yang pertama tadi adalah rekening modal, di mana rekening modal di sini menunjukkan besarnya hak modal. Adapun rekening modal di sini akan didebit apabila berkurang dan akan dikredit apabila bertambah. Seperti rumus dasar dari laba rugi, yaitu atau pasifa jika modal bertambah di posisi kredit, modal berkurang di posisi kredit, posisi debit. Rekening yang kedua yaitu rekening prive, di mana rekening prive ini diselenggarakan untuk tiap-tiap sekutu. Rekening akan didebit apabila terjadi pengambilan harta dan sedangkan akan dikredit apabila ada tambahan laba jika tidak langsung ditutup ke rekening modal. Yang ketiga, adanya rekening utang kepada sekutu. Rekening utang kepada sekutu ini akan bertambah apabila rekeningnya bertambah di posisi kredit, sedangkan berkurang di posisi debit. Kebalikannya dengan rekening piutang kepada sekutu akan bertambah di posisi debit dan akan bertambah di posisi kredit. Kita langsung lihat ke contoh pembentukan persekutuan. Contoh pembentukan persekutuan di sini ada perusahaan dagang Agas. Kita lihat neracanya, ada kas piutang dengan total aktiva sebesar 135. Total pasifa pun juga 135, di mana modal sekutunya di sini ada modal Umar Bakri sebesar 80 juta. Di mana pembentukan persekutuan di sini ada beberapa hal yang perlu disepakati terhadap adanya setoran Umar Bakri dengan adanya penyesuaian sebagai berikut. Kita lihat di sini adanya cadangan piutang 10%, adanya persediaan nilai berdasarkan nilai pasarnya 40 juta, dan adanya pengakuan goodwill sebesar 10 juta, nilai tanahnya 40 juta, dan diakui adanya utang biaya sebesar 4 juta. Untuk akuntansinya di sini ada beberapa hal. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah Yang pertama di sini akuntansi berdasarkan pembukuan baru, berarti pembukuan lama ini akan ditutup menjadi pembukuan baru atau membuat pembukuan baru ataupun melanjutkan pembukuan yang sudah ada. Jadi ada dua akuntansi yang paling pokok untuk persekutuan, melanjutkan buku persekutuan yang ada ataupun membuat buku atau membuat pembukuan baru. Kemudian di sini contohnya ada pengakuan modal pendirian persekutuan apabila menggunakan buku lama. Di mana tadi buku lama ada neraca PT Agas, di mana tadi sudah ada laporan keuangan atau neraca dagangnya seperti ini. Kita melanjutkan saja nilai pasar
Nilai bukunya kan tadi 35 juta, kemudian ada penyesuaian di mana persediaan di sini nilai pasarnya 40 juta, sehingga terdapat kenaikan nilai persediaan sebesar 5 juta. Sedangkan tanah di sini nilai pasarnya 40 juta, nilai buku atau nilai dari di sini adalah 28 juta nilai tanahnya ini. Disesuaikan maka untung 12 juta. Nah, untung 12 juta di sini berarti terdapat pengakuan goodwill sebesar 10 juta. Sehingga total modal karena penilaiannya di sini sebesar 27 juta. Kerugian piutang tadi disebutkan atau diasumsikan adanya kerugian piutang sebesar 10% dari total piutangnya. Kita lihat piutangnya di sini 30 juta. Jadi adanya pengakuan goodwill ya sebesar 10 juta di sini, sehingga utang biayanya ada 4 juta, sehingga modalnya dikurangi 7 juta. Kenaikan modal Umar Bakri karena adanya penilaian kembali sebesar 20 juta. Kemudian di sini untuk penyesuaian saldo-saldo per pembukuan lama, adanya persediaan tadi, adanya kenaikan 5 juta, kenaikan tanah 12 juta, dan adanya goodwill sebesar 10 juta. Pada cadangan kerugian piutang ada 3 juta, utang biaya 4 juta, dan bertambahnya modal Umar Bakri sebesar 20 juta. Kemudian mencatat setoran Tuan Farhan. Jadi Tuan Farhan ini mau bergabung nih. Untuk bergabungnya di sini memberikan modal sebesar 250 juta. Maka jurnalnya kasnya 250 juta pada modal Farhan sebesar 250 juta. Kemudian yang kedua di sini dengan metode pembukuan lama, melanjutkan yang pertama setelah adanya kenaikan, maka berikut adalah contoh dari perusahaan dagang yang sudah adanya kenaikan dari aset yang tadi kita sudah sampaikan berdasarkan penyesuaian-penyesuaian yang ada. Dari awal tadi kita lihat total aktifannya sebesar 135 juta, di sini menjadi sebesar 409 juta. 135 juta. Kemudian ditambah adanya kenaikan modal sebesar 20 juta. Kemudian adanya tambahan modal Farhan sebesar 250 juta. Sehingga di total sebesar 409 juta. Sedangkan untuk pembukuan baru, kalau untuk pembukuan baru nanti tinggal kita tutup aja. Jadi modelnya adalah untuk pembukuan baru perusahaan dagang yang dipunyai oleh Umar Bakri ini akan ditutup. Yang awalnya di posisi aktiva menjadi pasifa, yang awalnya di pasifa menjadi di aktiva. Jadi seperti itu ditutup semuanya, kemudian dimasukkan kembali menjadi pembukuan baru beserta dengan setoran modal yang baru juga. Tambahan adanya setoran Tuan Farhan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Di sini nanti ada latihan, silahkan kalian pelajarin, bisa kalian gunakan untuk tugas, yaitu latihan di bab 3 di sini. Ini sudah ada, tinggal nanti kalian buat laporan persekutuannya berdasarkan pembukuan lama dan pembukuan baru. Baik, untuk video kali ini perihal akuntansi persekutuan saya cukupkan sekian. Jika mungkin ada pertanyaan, kita nanti bisa lanjutkan di forum diskusi pada kesempatan learning selanjutnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.